Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anil syabihi wal mathili wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa wassadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan atau waktu luang, nikmat hidup dan juga nikmat-nikmat yang lain. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman. Karena ini nikmat terbesar yang didapatkan oleh seorang muslim yang dengan nikmat ini akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kita jaga nikmat Islam ini dengan kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan insyaallah pada sore hari ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu yang ini merupakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, masih kita kaji kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, kitab yang menjelaskan tentang amalan-amalan sunnah dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh beliau Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafidhahullahu ta'ala, dan pembahasan terakhir sampai pada adhkarus sabah. Sudah kita baca zikir-zikir di pagi hari yang sebenarnya bukan cuma di pagi hari tapi juga di sore hari, tapi karena pembahasannya masih waktu setelah subuh atau waktu pagi hari, maka ini termasuk dzikru as-sabah atau adhkarus sabah. Yang pertama yang sudah kita baca yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca kalimat ini 10 kali sebagai zikir yang pertama. Lalu yang kedua yaitu ucapan amsayna wa amsal mulku lillah atau asbahna wa asbahal mulku lillah. Karena ini zikir pagi hari, berarti kita ucapkan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal yaumi wa khairi ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa fitnatid dunya wa adzabil qabr. Ini yang sudah kita baca kemarin. Tinggal diulang-ulang, semoga itu bisa dihafal. Karena kalau menuntut untuk menghafal seperti anak sekolah, bagi panjenengan semua barangkali agak sulit. Bagaimana caranya? Ditulis. Nanti dibaca terus setiap harinya. Insya Allah lama-kelamaan juga akan hafal. Jadi nggak harus kita itu menghafalnya sekarang langsung semuanya, tidak bisa ya. Dikit-dikit. Caranya ditulis, terus dihafalkan. Artinya dibaca, besok lagi dibaca lagi, nggak masalah.
sambil pegang tulisan, sambil membaca zikir-zikir. Nah, sekarang yang ketiga. Bacaan yang ketiga masih adzkarus shabah, masih zikir-zikir di pagi hari, yaitu sayyidul istighfar. Mudah-mudahan panjenengan semua sudah hafal. Sayyidul istighfar, yaitu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan sayyid, merupakan pimpinannya. Jadi kalau kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sana ada pokoknya. Ketika kita beristighfar, ada kalimat istighfar yang itu merupakan pimpinannya, sehingga disebut dengan sayyidul istighfar. Istighfar itu artinya mohon ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya memohon ampun kepada Allah ini merupakan perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kenapa pagi-pagi kita disuruh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Meskipun orang barangkali dia belum melakukan aktivitas dosa, barangkali ya, dia merasa belum melakukan dosa, mengapa kita disuruh memohon ampun? Yang dimaksud istighfar dari kata ghafaro yang arti asalnya menutup. Berarti minta supaya ditutup, yaitu ditutup dosa kita. Berarti istighfar itu kita mohon agar kita dijaga dari kejelekan dosa yang pernah kita lakukan. Berarti dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita mohon agar Allah menutupnya, agar tidak membawa dampak, tidak membawa akibat di kemudian hari, atau agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kita karena sebab dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan siksaan kepada kita karena sebab dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga kita mohon ditutup dosa itu supaya tidak ada akibatnya, supaya tidak ada efeknya. Ini yang namanya istighfar, mohon ampunan. Kita mohon supaya dosa-dosa yang sudah berlalu itu ditutup oleh Allah, sehingga kita dijaga dari kejelekan dosa tersebut. Ini namanya istighfar, dan kita sangat butuh. Sekalipun tadi di pagi hari belum melakukan dosa barangkali, tapi kita tetap memohon supaya dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu tidak punya efek di kemudian hari. Apa itu sayyidul istighfar? Yaitu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang bunyinya insya Allah panjenengan semua sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi, atau wa abu'u laka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang artinya perlu kita renungi ya. Sekalipun panjenengan sudah hafal, tapi butuh untuk merenungi. Makanya nanti zikir-zikir di pagi hari ini ya, setidaknya kalau panjenengan sudah hafal, barangkali bisa merenunginya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku, engkaulah Tuhanku. Mengakui rububiyah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Mengakui bahwasanya Allah adalah sesembahannya. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Engkaulah yang menciptakanku nih, khalaqtani wa ana abduka. Engkaulah yang menciptakanku dan aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Dan aku selalu berada di atas perintahmu dan janjimu. Mastata'tu, sebatas kemampuanku. Ini kita akui ya. Kita ini hambanya Allah.
Dan semoga senantiasa berada di atas perintah Allah dan janji Allah semampu kita. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku kembali kepadamu dengan membawa nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Aku kembali dengan membawa nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bidambi atau wa abu'u bidambi. Ada lafaz yang tidak ada lakanya, tapi di sini lafaznya ada kalimat laka. Wa abu'u laka bidambi faghfirli. Dan aku kembali kepadamu dengan membawa dosaku ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Perhatikan di sini ya. Kalimat ini barangkali panjenengan sering mengucapkannya. Tapi di dalam kalimat ini terdapat pengakuan akan nikmat Allah. Ini bagian pertama. Mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak. Khalaqtani, Engkaulah yang menciptakanku. Nikmat ini karena kita diciptakan oleh Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku kembali dengan membawa nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Karena semua nikmat ini yang memberikannya adalah Allah. Sehingga ini bagian pertama, mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan. Lalu bagian kedua dari Sayyidul Istighfar ini adalah hamba ini mengakui pula telah melakukan banyak dosa. Jadi kita mengakui bahwasanya kita itu punya banyak dosa. Ini bagian kedua. Meskipun kalau dari awal dirunut dari awal ya, orang mengakui rububiyah Allah, orang mengakui uluhiyahnya Allah, kemudian mengakui adanya nikmat-nikmat dari Allah, kemudian mengakui telah melakukan banyak dosa, yang berarti ketika orang itu mau meminta, dia tunjukkan tawaduknya. Ini salah satu adab dalam berdoa, ditunjukkan dalam Sayyidul Istighfar. Salah satu adab dalam berdoa yaitu orang tunjukkan tawaduknya kepada Allah, menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. Ini sikap tawaduk yang berarti pula menunjukkan kesempurnaan imannya, karena dia menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli. Baru orang mohon ampun, faghfirli. Setelah sebelumnya dikasih muqaddimah, kasih pendahuluan dengan pengakuan tadi. Jadi dua pengakuan, mengakui akan nikmat-nikmat Allah, kemudian juga mengakui akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Baru memohon ampun, faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang salah satu fadilah dari Sayyidul Istighfar ini, beliau mengatakan wa man qalaha minan nahar mukinan bihi famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang mengucapkannya di siang hari atau di waktu siang, mukinan biha, dengan yakin. Ini syaratnya orang itu yakin. Barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini di siang hari, dia yakin, famata min yaumihi, lalu dia mati di hari itu, qabla an yumsi, sebelum datang sore hari,
fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Dia termasuk penghuni surga. Perhatikan ini yang kita inginkan. Maka kalau Bu panjenengan merutinkan sayyidul istighfar ini di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, ternyata pas di hari itu panjenengan membaca sayyidul istighfar, Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal panjenengan, berarti semoga seperti yang dikatakan oleh Nabi, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Kan senang kalau kita benar-benar menjadi penghuni surga. Itu cita-cita kita dalam hidup. Tapi ternyata itu butuh kebiasaan. Karena banyak orang yang membaca sayyidul istighfar waktu-waktu tertentu saja, karena pas diingatkan sehingga membacanya. Maka itu butuh dirutinitaskan. Ini orang yang membaca di siang hari, dan juga Nabi masih melanjutkan, wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha. Barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dan dia yakin dengan ucapan tersebut, dengan kalimat-kalimat yang ada di dalamnya, famata qabla an yusbih, lalu dia mati sebelum datang waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Ini luar biasa. Maka kalau panjenengan membiasakan membaca sayyidul istighfar, yang ini termasuk tadi zikir-zikir di pagi hari untuk yang ketiga, semoga termasuk sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Lalu kata para ulama, sebenarnya zikir ini bukan cuma sayyidul istighfar ini bukan cuma di pagi hari, karena bisa dibaca kapanpun, ya, bisa dibaca kapanpun dalam kondisi bagaimanapun, bisa dibaca sayyidul istighfar ini. Tapi jika mengawali pagi harinya dengan sayyidul istighfar, kata para ulama, ini lebih afdol, lebih utama, karena dia mengawali harinya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, sayyidul istighfar. Sekarang lanjut, masih adkarus sobah yang keempat, yaitu jika masuk waktu pagi, hendaklah seorang mengucapkan doa yang keempat, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Semoga ini juga panjenengan sudah hafal dan syukur sudah membiasakannya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ini kalau pagi hari. Kalau sore hari tinggal mengganti yang asbahna jadi amsayna dan membalik, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ini bedanya cuma di kalimat terakhir atau bagian awal, cuma dibalik saja. Karena tadi kalau untuk pagi hari asbahna dulu, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur untuk pagi hari. Dan untuk sore harinya, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Apa bedanya? Kita renungi. Allahumma bika asbahna, ya Allah, denganmu kami masuk di pagi hari. Ya Allah, bersamamu asbahna, kami masuk waktu pagi hari. Di sini orang ketika mengucapkan kalimat Allahumma bika asbahna, ya Allah, bersamamu, ya Allah, denganmu kami masuk di pagi hari.
Maksudnya di sini orang memohon supaya ketika masuk pagi hari, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan ma'iyahnya, kebersamaannya, dan tentunya kebersamaan yang sifatnya khusus. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, dan kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang khusus. Karena dulu sering kita sampaikan tentang masalah ma'iyah atau ma'iyatullahi ma'a makhluqihi, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Ada yang umum, ada yang khusus. Kebersamaan Allah secara umum dengan makhluknya berarti Allah mengetahui makhluknya, Allah mencatat semua yang dilakukan oleh makhluknya, Allah mengawasi semua yang dilakukan oleh makhluknya. Ini namanya semua makhluk bersama Allah, yaitu diketahui oleh Allah, diawasi oleh Allah, dicatat oleh Allah. Ini semuanya, ini berarti kebersamaan secara umum. Akan tapi yang kita minta dalam doa ini, Allahumma bika asbahna, ya Allah bersamamu kami masuk waktu pagi, berarti kebersamaan khusus. Dan yang dimaksud adalah semoga Allah selalu memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan perlindungan dan penjagaannya kepada kita. Ini yang dimaksud Allahumma bika asbahna, meminta kebersamaan Allah pada diri kita, kebersamaan yang sifatnya khusus. Kalau kebersamaan yang sifatnya umum, seperti tadi, Allah Maha mengetahui, atau Allah memberikan nikmat, semua makhluk diberi nikmat. Ya, semua makhluk diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua makhluk tidak semua makhluk diberikan pertolongan. Tidak semua makhluk diberikan penjagaan. Nah, ini yang kita minta. Maka kalimat ini kita sedang memohon agar Allah memberikan perlindungan penjagaannya kepada kita. Allahumma bika asbahna, ya Allah bersamamu kami masuk di pagi hari, atau kami mendapati waktu pagi hari. Wa bika amsaina, dan bersamamu, denganmu kami masuk di sore hari. Wa bika nahya wa bika namut, kepadamu, denganmu kami hidup dan denganmu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu tempat kembali, atau kepadamu kebangkitan hari kiamat. Ini wa ilaikan nusyur, kepadamulah adanya kebangkitan nanti di hari kiamat. Ini kalimat wa ilaikan nusyur untuk yang zikir pagi hari. Karena kan tadi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur, untuk pagi hari. Sedangkan yang sore hari tadi kalimat terakhir yang beda atau dibalik, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika namutu wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kembali. Ini cuma sedikit kata beda saja, tapi dikit. Intinya tadi kita memohon agar Allah senantiasa bersama kita, dan tentunya kita mohon agar Allah menjaga kita, melindungi kita, memberikan petunjuk kepada kita. Ini namanya ma'iyah al-khassah. Ini zikir yang keempat. Ya, tadi zikir yang ketiga sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Zikir yang keempat, Allahumma bika asbahna, dan seterusnya. Nah, sekarang yang kelima. Mungkin kalau belum dihafal yang kelima, kita baca pelan-pelan. Zikir yang kelima, Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadah,
la ilaha illa anta rabba kulli syai'in wa malikah. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an. Atau kadang ada kalimat wa a'udzu bika, ya, an aqtarifa, tapi di sini tidak ada. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ini doanya. Saya ulangi. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, la ilaha illa anta rabba kulli syai'in wa malikah. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ala muslim. Artinya, Allahumma fatiras samawati wal ardi, ya Allah, engkaulah pencipta langit dan bumi. Fatir artinya yang menciptakan atau pencipta. Allahumma fatiras samawati wal ardi, ya Allah, engkaulah pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, engkau yang maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak. Ini Allah maha mengetahui perkara yang gaib. Yang gaib maksudnya yang tidak nampak bagi sebagian makhluknya, namanya perkara gaib. Seperti bagi kita, tentang yang namanya jin, tentang yang namanya malaikat, tentang namanya alam kubur, kemudian juga tentang urusan-urusan akhirat. Itu semua gaib bagi kita. Kan gak ada yang pernah ngelihat surga kayak apa. Berarti surga bagi kita gaib. Ya. Surga sudah ada belum? Sudah. Adakah yang pernah ngelihat? Tidak ada di antara kita yang pernah melihat. Berarti surga itu perkara yang gaib bagi kita. Ya, bukan berarti surga itu belum ada. Surga itu sudah ada karena Allah katakan uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan. Bahkan Nabi SAW juga pernah berjalan-jalan di surga. Nabi pernah melihatnya karena memang Nabi diberikan kekhususan, Allah tunjukkan surga kepada Nabi. Nabi melihat surga, berjalan-jalan di surga. Tapi kita belum pernah, sehingga surga bagi kita perkara yang gaib. Ini namanya perkara gaib. Tapi Allah alimal ghaibi wasyahadah, Allah maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Tidak ada yang gaib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi kita makhluknya banyak perkara-perkara gaib. Makanya alimal ghaibi wasyahadah. Saya ulangi, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, la ilaha illa anta rabba kulli syai'in wa malikah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Rabba kulli syai'in, Tuhannya segala sesuatu, wa malikah, dan pemiliknya. Karena Allah itu Tuhannya segala sesuatu, yang mengatur, yang menciptakan, dan yang memilikinya. Maka karena Allah itu si pemilik segala sesuatu, maka Allah pun bertindak sesuai dengan keinginannya. Ya. Allah bertindak pada semuanya itu sesuai dengan keinginannya, karena Allah pemilik ini. Rabba kulli syai'in wa malikah. Ini la ilaha illa anta rabba kulli syai'in wa malikah. A'udzu bika min syarri nafsi, ya Allah nih. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu. Min syarri nafsi, dari kejelekan diriku atau jiwaku. Berarti kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan nafsu kita, diri kita, jiwa kita. Karena jiwa kita ada yang suka melakukan kejelekan atau yang disebut dengan nafsu ammarah.
a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, dan dari kejelekan atau kejahatan setan, wa syirkihi, dan kesyirikannya atau ajakan-ajakannya. Ini yang dimaksud wa syirkih. Saya ulangi, a'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku atau jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirkih, dan dari kejahatan setan serta kesirikannya atau ajakannya. Wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim, dan aku berlindung dari aktarifa ala nafsi su'an, melakukan atas diriku kejelekan. Aku berlindung dari melakukan kejelekan atas diriku. Au ajurrahu ila muslim, atau aku menariknya, mendorongnya kepada seorang muslim. Maksudnya aku berlindung, di samping berlindung dari melakukan kejelekan atas diriku, juga menjadi penyebab kejelekan sesama muslim. Makanya di sini minta perlindungan, au ajurrahu ila muslim, atau aku berlindung dari mendorong kejelekan itu kepada seorang muslim. Berarti di sini orang itu mohon perlindungan kepada Allah agar jangan sampai menjadi sebab seorang muslim itu melakukan kejelekan. Jadi ini juga kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita mungkin berlindung supaya kita tidak melakukan kejelekan, tapi kita juga butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita tidak menjadi penyebab orang lain atau sesama muslim melakukan kejelekan. Kenapa? Kita juga bisa bakal terkena imbasnya atau dosanya, meskipun kita tidak melakukan. Tapi kalau kita menjadi sebab, menjadi perantara seorang muslim melakukan dosa karena sebab kita bakal kena dosanya pula. Makanya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya ya. Untuk doa yang kelima atau zikir yang kelima, Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadah, la ilaha illa anta rabba kulli syai'in wa malikah, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aktarifa ala nafsi su'a au ajurrahu ila muslim. Ini doanya atau zikirnya. Apa fadilahnya? Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, kulha ida asbahta wa ida amsaita wa ida akhadta madja'ak. Ucapkan doa ini ketika kamu masuk di pagi hari atau berada di pagi hari. Wa ida amsaita, dan juga ketika kamu berada di sore hari. Serta yang ketiga, wa ida akhadta madja'ak, dan ketika kamu hendak tidur, ketika sudah berada di ranjangmu, di tempat pembaringanmu. Ini kata Nabi SAW. Baca doa ini ketika pagi hari, dan juga ketika sore hari, serta ketika kamu sudah berada di ranjangmu. Ini doa, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, la ilaha illa anta rabba kulli syai'in wa malikah, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Bahkan dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Bakar itu pernah meminta kepada Rasul SAW, minta diajari doa. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah,
murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu. Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku atau ajarkanlah kepadaku kalimat-kalimat yang aku ucapkan ketika aku berada di pagi hari dan juga ketika aku berada di sore hari. Maka Nabi SAW mengajari zikir ini tadi. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ini zikir yang kelima. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, la ilaha illa anta rabba kulli syai'in wa malikah, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ala muslim. Ini yang kelima. Yang keenam, ada 12 ini, baru 6. Yang penting kita baca, semoga panjenengan bisa menghafal nanti. Kemudian yang terpenting dari itu mengetahui isinya. Yang keenam, semoga yang keenam ini juga sudah panjenengan hafal, yaitu doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Apa artinya? Bismillah, dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tidak akan membahayakan beserta namanya syai'un, sesuatu, ya, dengan nama Allah yang dengan namanya itu tidak ada satupun yang membahayakan. Fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi ini atau yang ada di langit. Wa huwas sami'ul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini coba kita renungkan doa yang keenam ini, atau zikir yang keenam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kata para ulama, ini termasuk doa tawakal, ya. Karena orang itu merasa bahwa dengan menyebut nama Allah itu tidak ada yang akan memberikan madarat, tidak ada yang bisa menimpakan bahaya. Dan ketika membaca doa ini, orang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un, kan gitu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Mengapa di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa dengan nama Allah itu tidak ada satupun yang menimbulkan madarat. Kalau kita istilahnya dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, nggak ada satupun yang akan membahayakan. Kenapa demikian? Ketika sudah disebut nama Allah, ketika sudah Allah bersamanya, maka tidak ada satupun yang membahayakan. Karena tidak ada yang mendapat, ya, atau tidak ada madarat yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Tidak ada madarat satupun, tidak ada bahaya apapun yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Ini pertama, ya, dari kandungan bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un ini. Tidak ada satu bahaya, tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu mudarat pun yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Itu kalau Allah izinkan. Kemudian juga tidak ada pula yang bisa menghilangkan mudarat itu kecuali Allah. Berarti kalau kita sudah meyakini hal ini, lalu kita baca doa ini, insya Allah
Tidak ada yang bisa menimpakan madarat. Karena yang menimpakan madarat itu hanya Allah, dan madarat itu akan menimpa kalau Allah mengizinkan. Selain Allah nggak bisa menimpakan madarat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sesembahan-sembahan yang orang atau manusia menganggap itu kalau tidak disaji, ya dikasih sesaji, bakalan bisa ngamuk, bisa menimpakan bahaya, menimpakan musibah kepada manusia. Jadi misalnya seorang nelayan, kalau dia nggak memberikan sesaji atau misalnya tidak mengikuti upacara larung laut, dia bakal menerima bahaya misalnya. Maka Allah mengatakan, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunihi," atau "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu birahmatin in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri." Katakan wahai Muhammad, bagaimana pendapat kalian tentang apa saja yang kalian sembah selain Allah, apa saja yang kalian minta selain Allah? Jika Allah menginginkan untuk menimpakan mudarat kepadaku, apakah selain Allah itu bisa menghilangkan mudarat tersebut, bisa menghilangkan bahaya tersebut? Kan jawabannya tidak. Kalau Allah sudah ingin menimpakan mudarat kepada suatu negeri misalnya, ya sekarang kan banyak musibah di mana-mana, yang sampai sekarang di masyarakat kita masih penuh dengan ketakutan. Virus corona nggak habis-habis, sampai bahasanya kopat-kopit orang rampung-rampung, nggak hilang-hilang sih. Kan ketakutan itu musibah. Belum musibah di negara-negara yang lain. Ada negara Turki banjir, kebakaran juga. Ada negara Cina juga banjir. Ada negara tetangga kita juga sama. Ada di Amerika barangkali adanya puting beliung dan lain sebagainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan itu, apa ada sesembahan yang bisa menolaknya? Ibarat kalau Allah itu misalnya menginginkan pantai selatan itu mengalami tsunami, apa ada yang bisa mencegah? Enggak ada. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semua itu dan Allah yang akan mengangkatnya atau Allah yang akan menghentikannya, ya sudah. Berarti dengan nama Allah itu enggak ada yang bisa membahayakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pertolongannya, enggak ada satupun yang bisa memberikan mudarat. Sehingga ini kalimat bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan doa ini di setiap pagi dan setiap sorenya, di pagi hari menjelang siang, di sore hari menjelang malam. Kalau orang mengucapkannya 3 kali, kata Nabi, maka tidak ada madarat yang akan menimpanya. Dibaca doa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Membacanya itu, Bu, 3 kali di pagi hari dan juga 3 kali di sore hari. Insya Allah, semoga tidak ada satupun yang menimbulkan madarat kepada kita. Maka bisa saja orang tertimpa mudarat gara-gara dia tidak membaca doa ini. Atau mungkin bisa saja lupa membaca doa ini, sehingga Allah timpakan mudarat, musibah kepadanya. Tapi kalau orang merutinkan membacanya dengan rutin, semoga seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, lam yadurrahu syai'un, tidak ada yang menimpakan madarat kepadanya apapun. Berarti kita juga harus yakin di sini, ya. Kita harus yakin jika kita itu
mengucapkan doa ini kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak ada yang membahayakan. Ini yang keenam ini. Lanjut yang ketujuh. Yang keenam tadi insya Allah sudah dihafal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Lanjut yang ketujuh, yaitu insya Allah ini juga sudah dihafal, karena anak kecil juga sudah hafal. Ucapan raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, atau wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Cuma kalimat itu, ya, raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini zikir yang ketujuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Apa kandungannya? Apa isinya? Ketika kita ucapkan kalimat raditu billahi robba, aku ridho, aku rela Allah sebagai Robku, sebagai Tuhanku. Berarti orang itu ketika sudah mengucapkan raditu billahi robba, aku rela Allah sebagai Robku, berarti dia merasa cukup. Yang namanya rela, berarti dia sudah merasa cukup, tidak butuh Tuhan yang lain. Ya, tidak butuh Tuhan yang lain. Yang berarti menuntut dia, kalau dia itu sudah mengakui Allah adalah Tuhannya, maka menuntut dia dalam menghambakan diri pun hanya kepadanya. Itu namanya rela Allah sebagai Robnya. Dia rela Allah sebagai Tuhannya, berarti dia tidak butuh Tuhan yang lain, serta dia tidak mengakui adanya Tuhan yang lain. Dan dalam beribadah dia juga hanya tujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Nah, ini kalimat raditu billahi robba. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat raditu billahi robba, masih saja dia mengakui pohon besar itu ada yang nunggu. Ini jembatan gede itu ada yang ngatur. Aduh, ini sudah Tuhannya lain ini. Dia merasa ada pengatur lain selain Allah. Sudah dia akui Allah saja yang mengatur. Ini ucapan raditu billahi robba. Aku rela, aku ridho Allah lah sebagai Tuhanku yang mengatur seluruh alam semesta ini. Berarti tidak butuh pengatur yang lain. Juga menuntut kita, kalau kita sudah mengaku Allah yang mengatur alam semesta ini, berarti kalau kita beribadah, ya kita tujukan kepada Allah. Ini makna raditu billahi robba. Lalu kalimat yang kedua, wabil islami dina, dan juga aku rela Islam sebagai agamaku. Ad-din, agama, berarti Islam itu sebagai jalan hidupku. Dengan syariat-syariat yang ada harus aku jalani. Ini orang kalau sudah mengaku Islam sebagai agamanya, berarti jalan hidupnya ya dengan Islam. Amalan-amalan setiap harinya sesuai dengan agama Islam, sesuai dengan syariat-syariat Islam. Itu orang yang rela wabil islami dina. Kalau dia rela Islam sebagai agamaku, tapi syariat Islam banyak yang ditelantarkan. Lah ini saya bingung lah, syariat ini berat kok. Berarti dia belum rela Islam itu sebagai agamanya. Kalau dia rela dengan Islam sebagai agamanya, dia juga rela dengan syariat-syariat yang mengaturnya. Dalam kehidupan sehari-hari dia jalankan syariat-syariat Islam. Itulah orang yang ridho Islam sebagai agamanya. Lalu kalimat terakhir, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
dan aku rela Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku. Berarti pula kalau orang itu rela Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia harus mentaati, mengikuti apa yang beliau ajarkan. Nah, kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba muslim yang mengucapkan doa ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kalau dia ucapkan di pagi hari atau dia ucapkan di sore hari 3 kali, sama seperti sebelumnya tadi, Bu. Yang ke-6 tadi kan, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini dibaca 3 kali. Sekarang yang ke-7, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, juga dibaca 3 kali. Apa fadilahnya? Tidaklah seorang hamba muslim yang mengucapkan zikir ini di pagi hari atau juga di sore hari 3 kali, melainkan kata Nabi, kana haqqan 'alallahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Pasti Allah akan meridhoinya, pasti Allah akan memberikan keridhoannya nanti pada hari kiamat. Dan yang namanya ridho Allah itu perkara yang paling besar di hari kiamat. Nikmat terbesar di hari kiamat yaitu kalau Allah meridhoi seorang hambanya. Dan ini kata para ulama disebutkan dalam hadis, nikmat terbesar, nikmat terbaik penghuni surga. Allah mengatakan wa ridwanullahi akbar, keridhaan Allah itu adalah yang terbesar. Atau di dalam hadis yang lain, hadis sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia pasti masuk surga. Ini fadilahnya. Baca raditu billahi rabba, tapi pahami tadi isinya. Kalau cuma seperti anak kecil, itu dia cuma baca kan? Anak kecil kan cuma baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu mereka baca. Tapi kita sebagai orang tua, orang dewasa, pahami isinya. Kita punya akal. Mereka anak-anak baru kekuatannya cuma menghafal. Kita sudah hafal, tapi ada tuntutan pahami isinya supaya nyambung dengan ayat apa yang kita ucapkan. Lanjut yang ke-8. Yang ke-8 barangkali ini cukup panjang, tapi juga semoga panjenengan sudah hafal. Zikir yang ke-8, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Agak sedikit panjang ini, tapi semoga juga minimal ada di antara panjenengan yang sudah hafal. Saya ulangi dan saya artikan. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Keselamatan siapa? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita dari berbagai kekurangan. Ini yang namanya al-afiyah. Selamat dari berbagai kekurangan di dunia dan akhirat.
Ini namanya al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Terus Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Kalau yang pertama tadi cuma afiyah saja. Kalimat berikutnya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan atau maaf, wal afiyah dan keselamatan fi dini dalam urusan agamaku, wa dunyaya urusan duniaku, wa ahli keluargaku, wa mali dan hartaku. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Terus Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku. Sekalipun kita sudah berusaha menjaga aurat, tapi bisa saja aurat kita nampak, atau karena kita lupa kita nampakkan kepada orang. Kan mungkin kita sudah berusaha menjaga, tapi ternyata Allah nampakkan aurat kita, baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Makanya mohon agar Allah menutup aurat kita. Allahumma astur aurati wa amin rawati, dan berikan rasa aman pada rawati, rasa takutku. Berikan keamanan pada rasa takut yang ada dalam diriku. Wa amin rawati. Karena orang juga kadang merasa takut, butuh rasa aman. Siapa yang berikan rasa aman? Allah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Berikutnya, Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Ya Allah, jagalah aku min baini yadayya, melalui arah depanku, wa min khalfi, dari arah belakangku, wa an yamini, arah samping kananku, wa an shimali, dan dari arah samping kiriku, wa min fauqi, serta dari atasku, wa a'udzu bi'adzamatika an uhtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu agar jangan sampai aku disambar dari bawahku. Jadi mohon perlindungan dari 6 arah. Min baini yadayya, dari depan, wa min khalfi, dari belakang, wa an yamini, dari arah kanan, wa an shimali, dari arah kiri, wa min fawqi, dari atas, wa a'udzu bi'adzamatika an uhtala min tahti, dari bawah. Jadi mohon perlindungan dari segala penjuru. Ini kalimat terakhir. Saya ulangi doa yang zikir yang ke-8 yang isinya doa. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adzamatika an uhtala min tahti. Lanjut yang ke-9. Yang ke-9 insya Allah sudah hafal, cuma butuh dibiasakan. Yang ke-9, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insya Allah penjelasan sudah hafal nih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Maksudnya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah siapa? Nah, kalau aku berlindung kepada Allah, iya. Tapi sekarang aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya sebagian ulama mengatakan bikalimatillah ay bikalamihil kamilah. Aku berlindung dengan ucapan-ucapannya, firman-firmannya yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya.
berbeda dengan ucapan manusia. Ini maksud kalimatillah, penafsiran pertama, yaitu bikalamihil kamilah, dengan firman-Nya yang sempurna. Karena firman Allah itu termasuk sifat Allah. Ya, bikalamihil kamilah. Ada yang menafsirkan bikalimatillah ay bil Quran. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, yaitu berlindung dengan Al-Quran, karena Al-Quran termasuk kalamnya. Dan ada yang menafsirkan bi kalimatillah ay bi asma'ihi wa sifatihi, artinya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Intinya a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kapan diucapkan? Termasuk zikir pagi hari ini. Ya. Termasuk zikir pagi hari bisa dibaca, bukan berarti hanya ketika mau singgah saja. Memang ada hadis, man nazala manzilan summa qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa yang singgah di suatu tempat, mungkin dia safar terus mampir, atau dia pergi ke suatu tempat yang mungkin bagi dia asing, lalu membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka kata Nabi tidak akan membahayakan apapun, tidak akan membahayakannya apapun sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Ini sangat ditekankan ketika mampir di suatu tempat atau menuju suatu tempat. Tapi ini juga bisa dibaca untuk zikir pagi petang. Ya, baca termasuk doa-doa tadi. Masukkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ke-10, yaitu doa atau zikir asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Zikir yang ke-10. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Apa artinya? Asbahna ala fitratil Islam, kami berada di pagi hari di atas fitrah Islam. Apa artinya fitratul Islam? Yaitu bisa punya makna secara umum. Kami berada di pagi hari di atas fitrah Islam, yaitu fitrah berserah diri tunduk kepada Allah. Karena makna Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Karena makna Islam yaitu berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini asbahna ala fitratil Islam. Wa kalimatil ikhlas, dan juga di atas kalimat ikhlas, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Disebut kalimat ikhlas kenapa? Karena kalimat tauhid la ilaha illallah itu menjadi salah satu sebab orang itu ikhlas atau khalas, selamat dari api neraka. Sehingga kalimat la ilaha illallah disebut kalimatul tauhid atau kalimatul ikhlas. Orang yang mengucapkannya insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Disebut kalimatul tauhid atau kalimatul ikhlas. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan di atas agama tadi dini nabiyyina kemudian millati abina Ibrahim. Sebenarnya sama, din dengan millah, meskipun ada sebagian ulama yang membedakan.
Kalau millah berarti syariat-syariat. Sedangkan ad-din apa yang dijalani oleh setiap orang, itu namanya din. Ya. Apa yang dijalani, apa yang dipeluk oleh setiap orang yang mengaku punya agama, sehingga diartikan din, artinya agama. Atau ada yang membedakan setiap millah itu adalah din, agama, tapi tidak semua din itu millah. Ini zikir yang ke-10. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Zikir yang ke-10. Yang ke-11 dan 12 sebenarnya tinggal dikit, tapi insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang sebelum masuk kepada pembahasan waktu duha. Karena berikutnya setelah pagi hari berarti masuk waktu duha. Insya Allah itu akan kita bahas juga pada kesempatan yang akan datang. Biidnillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.